Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semua? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini, kalian bakalan nyesal kalau nggak menonton sampai selesai. Karena ini benar-benar sangat-sangat luar biasa jika kita akan menyimak baik-baik. Bagaimana kita akan mengenal sosok salah seorang calon presiden yang mungkin akan mengubah mindset kita, cara pikir kita terhadap orang ini. Siapa dia? Kita akan langsung saja untuk membahas videonya. Saya sertakan link original video di deskripsi dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan sedikit mendengarkan cerita dari Pak Ganjar Pranowo. Kita langsung play videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Nama saya Ganjar Pranowo. Aku merinding loh. Anak dari keluarga sederhana. Baru diputar aku udah yang merinding. lahir di sebuah desa di Tawangmangu, lereng Gunung Lawu. Bapak saya seorang pensiunan polisi dan ibu saya seorang ibu rumah tangga. Kami bukan dari keluarga yang berada, malah sebaliknya sangat-sangat sederhana. Dengan penghasilan yang sangat pas-pasan, orang tua saya harus berjuang lebih keras untuk bisa menghidupi keenam anaknya. Saya teringat betul bagaimana bapak dan ibu harus mengutang di warung Mbak Yarni untuk mencukupi kebutuhan dapur. Kami pun pernah diusir dari kontrakan. Bahkan kuliah saya hampir putus saat itu karena tidak ada biaya. Saya tidak pernah bisa melupakan momen-momen kenangan itu di hati saya. Sampai sekarang masih tertanam nasihat bapak dan ibu saya. Yar, kita ini memang orang kecil, tapi kamu harus punya mimpi besar. Wow. Dari dulu saya selalu diajarkan untuk tidak pernah menyerah dalam melewati hidup ini. Wow, ini Karena dalam sekali. menyerah bukan sebuah pilihan. Yes. Sekarang saya justru sangat bersyukur dengan apa yang pernah saya lalui. Justru itu semua yang membuat saya lebih dapat merasakan, membuat saya lebih dapat memahami, dan membuat saya lebih dapat mengerti bagaimana rasanya menjadi rempim serta mengambil keputusan. Alhamdulillah, Allah juga telah menyempurnakan hidup saya. Saya dititipkan dua orang yang sangat saya cintai, yaitu istri dan anak saya. Merekalah kebahagiaan dan penyemangat hidup saya. Dari mereka, saya pun belajar dan merasakan arti cinta yang sesungguhnya. Saya menyadari tanpa cinta dan doa dari ibu dan istri saya, tidak mungkin saya bisa sampai di titik ini. Itulah mengapa kita harus memuliakan perempuan dan membangun bangsa ini, memuliakan seluruh ibu-ibu yang ada di negeri ini. Ingat, kasih sayang dan perjuangan mereka yang tulus dalam membesarkan merindingnya kita, gua. membesarkan seluruh anak-anak Indonesia memiliki peranan yang sangat penting. Karena nantinya, anak-anak kita itulah yang akan menjadi penerus bangsa ini. Proklamasi Wow. kami, bangsa Indonesia, Wow. dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kita semua tahu, para pendiri bangsa ini memiliki cita-cita dan tujuan mulia yang harus terus kita perjuangkan. Tujuan kita bernegara dan merdeka adalah untuk menjadikan bangsa ini sejahtera, damai, adil, makmur, berdaulat, dan dihormati oleh dunia.
Demokrasi adalah salah satu cara mewujudkan itu semua melalui kontestasi pemilu. Maka, setiap upaya kita dalam berdemokrasi itu harus selalu mengingat apa sejatinya cita-cita dan tujuan kita bernegara. Marilah kita sama-sama mengadu gagasan, bukan perseteruan. Marilah selalu kita tumbuhkan persatuan, bukan perpecahan. Marilah kita tunjukkan kerukunan, bukan kebencian. Janganlah kita mengorbankan kerukunan, kedamaian, dan persatuan negeri untuk alasan apapun. Jangan pernah. Ini bukan tentang saya. Ini adalah tentang masa depan 278 juta rakyat Indonesia. Mari kita saling bergandengan tangan untuk melanjutkan perjuangan demi Indonesia tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my God. Tuh rasanya campur aduk ya. Saya belum melihat beberapa pasangan calon presiden yang menyatakan hal ini. Ini adalah hal positif yang disampaikan oleh Pak Ganjar sendiri. Mungkin calon presiden yang lain membangun sebuah narasi, membangun sebuah opini untuk disampaikan kepada masyarakat yang itu bisa menimbulkan perpecahan, menjatuhkan satu pihak dan pihak yang lain, yang jelas-jelas itu ujungnya hanya akan menimbulkan perbedaan dan perpecahan, kebencian satu dengan yang lain. Tapi yang satu ini berbeda. Yang dia sampaikan malah sebaliknya. Yang disampaikan adalah bagaimana jangan ada perpecahan. Akan tetapi mari lewat demokrasi kita semua bersatu. Bukan tentang Ganjar. Itu yang poin yang buat aku paling merinding. Dia mengatakan, ini bukan tentang saya. Tapi ini tentang masa depan 200 juta rakyat Indonesia. Betapa ini benar-benar hal yang sangat luar biasa yang disampaikan. Saya langsung teringat dengan kampanyenya Pak Jokowi. Saya merasakan ketulusan di sini. Saya hidup dan sudah berada di pemerintahan yang dimana pemimpinnya itu mempunyai background yang berbeda-beda. Saya sudah tinggal dalam pemerintahan, pemimpin Presiden Indonesia backgroundnya adalah seorang perwira, tentara. Dan juga saya tinggal dan ada dalam pemerintahan seorang pemimpin yang backgroundnya adalah rakyat kecil yang dulunya mengalami kesusahan. Dan saya merasakan dampak yang begitu berbeda dari semuanya. Saya lebih percaya kepada orang yang akan menjadi pemimpin jika background dan latar belakangnya adalah orang yang pernah merasakan betapa sakitnya, betapa susahnya hidup berkekurangan. Betapa susahnya hidup tidak tahu harus mencari kemana uang untuk sekolah. Seperti itu. Pak Ganjar melalui hal-hal seperti itu. Pernah diusir dari kontrakan. Kuliah hampir berhenti gara-gara itu tidak mempunyai modal atau uang lagi. Pak Ganjar melalui masa-masa sulit dalam hidupnya. Makanya orang yang pernah berada di titik itu, ketika dia mendapatkan kekuasaan, mendapatkan power, dia akan selalu ingat bahwa tujuan dia mendapatkan kuasa bukan untuk kepentingannya sendiri, tapi agar supaya seperti yang dikatakan Pak Ganjar tadi, apa yang dia rasakan dulu, kesusahan yang dia alami bersama dengan keluarga, itu tidak dirasakan oleh rakyat yang dipimpinnya. Itu benar-benar bikin saya merinding, guys. Seorang Ganjar Pranowo saya pikir layak untuk meneruskan cita-cita seorang Pak Jokowi untuk membuat Indonesia lebih maju lagi. Saya benar-benar merinding dari awal sampai akhir dalam dia menceritakan sedikit video yang hanya sekitaran 8 menit tadi. Itu benar-benar buat saya merinding dan lebih memantapkan hati saya untuk memilih Pak Ganjar sebagai presiden. Kalian bisa melihat dengan mata hati nurani kalian orang yang kalian pilih. Tapi saya menentukan pilihan berdasarkan hal positif yang saya lihat dari para calon presiden ini. Hal-hal yang baik yang bisa saya lihat. Kita bebas memilih, tapi pilihlah dengan hati nurani. Saya tidak pernah memaksakan kehendak teman-teman untuk memilih seperti apa yang saya pilih.
Tapi saya hanya mengedukasi kita semua. Ini bukan soal siapa. Ini bukan soal Ganjar. Ini bukan soal Prabowo Anies Baswedan. Tapi ini soal masa depan 200 juta rakyat Indonesia. Itu poin yang benar-benar luar biasa yang disampaikan oleh Pak Ganjar tadi. Saya berharap ini bisa sedikit mengedukasi buat kalian semua. Ya, Pak Ganjar adalah sosok pemimpin yang benar-benar mempunyai cita-cita yang mulia. Akan tapi ingat juga satu hal yang disampaikan dalam video tadi. Apa yang disampaikan oleh ayah dari Bapak Ganjar tadi. Itu benar-benar adalah modal yang sangat kuat. Sekalipun kita ini adalah rakyat kecil. Sekalipun kita ini tidak dipandang oleh banyak orang. Sekalipun kita ini dianggap tidak mempunyai apa-apa. Sekalipun kita rakyat kecil, tapi kita harus mempunyai mimpi yang besar. Itu terbukti dari seorang Ganjar Pranowo, dari rakyat kecil. Dia mempunyai mimpi sampai hari ini, menjadi calon presiden Republik Indonesia. Itu seperti di film-film ya guys ya. Oke, semoga video ini bisa memberikan sesuatu buat kita semua. Memberikan edukasi, dan kalian bebas menulis opini kalian di kolom komentar. Saya Vicky Himpong pamit, sampai jumpa lagi dan God bless you. Bye guys.